Bung Eman, satu pertanyaan Bung Eman. Baik, karena dalam situasi modern saat ini, pertanyaan gini Bung Eman. Iya. Apakah kita, Bung Eman kan masih muda ya, Iya. karena itu saya manggilnya Bung ya. Oke, Iya, baik. Bung Eman, saya juga masih muda. Apakah kita, pemuda-pemudi di zaman modern ini, yang penuh problematika ini, masih bisa menjadi teladan, Bung Eman? Silakan. Haleluya, haleluya. Selamat sore, puji Tuhan. Kita kembali lagi di dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung bersama dengan saya, Pendeta Agus Setiawan Silaban. Saat ini, sore hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan oleh hambanya yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya saat ini oleh hambanya, Bapak Liberman Halawa, Sarjana Teologi. Apa kabar, Bung? Iya, puji Tuhan, Puji Pak. Tuhan, sehat-sehat ya. Iya, sehat. Haleluya. Nah, hari ini pemirsa, temanya ialah pemuda-pemudi yang menjadi teladan. Ya, karena itu sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita tundukkan kepala, kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini, di mana Tuhan mempercayakan kehidupan pada kami. Dan sore hari ini juga Tuhan masih percayakan pada kami untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang ditaburkan, kami percaya itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuja nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama dengan saya, kita akan buka di dalam 1 Timotius pasal 4. Ya, saya ulang kembali, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua, 1 Timotius pasal 4, ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur pada kesempatan ini boleh hadir di hadapan saudara dan juga boleh menyapa Anda. Dan suatu kesempatan yang sangat luar biasa pada kesempatan ini, kita boleh belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita dan juga mengingatkan kita sebagai orang percaya, dan juga secara khusus yaitu untuk kaum pemuda-pemudi Kristen. Ya. Baik, sesuai dengan tema kita yang sudah ditentukan, yaitu tema kita adalah pemuda-pemudi Kristen yang menjadi teladan. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu berbicara tentang teladan. Teladan itu sendiri memberikan arti adalah yaitu sesuatu yang dapat ditiru. Itu yang pertama artinya. Teladan juga itu memberikan arti adalah sesuatu yang dapat dicontoh. Jadi teladan itu dapat ditiru, dapat dicontoh, dan lebih artinya juga adalah menjadi model, menjadi suatu figur atau contoh, teladan, gambaran. Maka dengan demikian, teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan, secara khusus untuk kaum pemuda-pemudi Kristen, dalam bagian ini Tuhan menghendaki, Tuhan menginginin kita supaya kita boleh menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi figur. Maka dengan itu kita harus mulai dari mana?
Itu yang menjadi pertanyaannya. Tentu adalah untuk menjadi seorang teladan, menjadi seorang figur yang dapat dicontoh oleh orang lain. Yang pertama adalah kita harus mulai yaitu dari keluarga kita dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mulai dari teman-teman kita. Yang ketiga adalah kita mulai dari sahabat kita, di lingkungan sekitar kita, dan juga kepada semua orang. Maka dengan demikian, pada kesempatan ini Allah menghendaki saya dan kita semua sebagai pemuda-pemudi untuk menjadi teladan. Dengan demikian adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan yaitu teladan ini. Tentu ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dan terlebih kita harus kerjakan sebagai yaitu pemuda-pemudi. Ya. Tentu yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki yaitu cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang berbeda dengan pemuda-pemudi yang lainnya yang tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh atau tidak mengenal Allah secara benar. Maka dengan demikian saya percaya bahwa kita sebagai seorang yang muda, kita sebagai seorang yang itu pemuda-pemudi, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa ketika kita memiliki dasar ini, maka saya percaya kita akan menjadi seorang teladan yang baik. Amin. Pengenalan akan Allah yang benar, pengenalan akan Allah yang sungguh-sungguh, maka itu menjadi fondasi kita, itu akan menjadi dasar kita untuk menjadi seorang teladan yang dapat dicontoh maupun diteladani oleh orang lain. Maka dengan demikian ini yang harus kita kerjakan, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu untuk mewujudkan teladan itu. Yang kedua adalah kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Amin. Nah, ini sesuatu hal yang penting. Saya percaya bahwa setiap manusia, semua manusia sangat dekat dengan diri kita yang namanya dosa. Ya. Maka dengan demikian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Pengertian dosa itu sendiri yaitu dia memberikan arti yaitu seseorang yang kehilangan sasaran atau seseorang yang perbuatannya yang tidak menyenangkan hati Allah. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengingatkan saya dan kita semua pada kesempatan ini supaya kita boleh yaitu mengatakan tidak terhadap yang namanya dosa. Amen. Jadi inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita harus menjadi seorang teladan di kalangan, yaitu secara khusus di keluarga kita, di teman-teman kita, dan juga kepada semua orang. Yaitu yang kedua adalah berani mengatakan tidak atas dosa. Memang kalau berbicara tentang dosa, ada begitu banyak jenis dosa. Ya. Mungkin ada saya sebutkan beberapa bagian saja dalam kesempatan ini. Salah satunya mungkin seperti dosa menipu, dosa mencuri, dosa sombong, dosa iri, dan juga saksi dusta, atau dosa yang memakai barang-barang yang haram, yang seharusnya tidak dipakai oleh kaum pemuda-pemudi. Maka hal inilah ada beberapa jenis dosa ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka dengan demikian, kita sebagai orang percaya harus berani mengatakan tidak terhadap dosa-dosa ini. Memang ada begitu banyak jenis dosa yang lainnya yang tidak saya sebutkan dalam kesempatan ini. Maka inilah poin yang kedua yang harus dikerjakan atau kita perhatikan sebagai orang percaya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah juga untuk mewujudkan, yaitu kita sebagai teladan yang baik,
Yaitu yang ketiga adalah kita harus dewasa dalam berpikir maupun dalam bertindak. Ini sesuatu hal yang menarik. Perlu saya mengatakan bahwa dalam kesempatan ini, berbicara tentang dewasa, kita melihat bahwa dewasa itu sesungguhnya tidak dibatasi oleh umur. Kita melihat ada orang yang sudah cukup umur dan dewasa secara umur, tetapi kita lihat sikapnya Anak-anak. seperti anak-anak. Ya. Kita lihat perilakunya seperti anak-anak. Ya. Kita juga melihat pola pikirnya seperti seorang anak-anak. Maka dengan demikian kita sebagai pemudi yang masih muda, yang masih fit, kita tidak dibatasi oleh umur. Kita dapat menjadi contoh bagi mereka, kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Maka dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka mari kita dewasa dalam berpikir, maupun juga dalam bertindak, maupun juga dalam melakukan segala hal. Maka inilah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita dapat menjadi teladan yang baik, menjadi figur yang baik di tengah-tengah di mana kita berada. Maka saya percaya ketika kita melakukan ini, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Maka itulah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi seorang teladan. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita yang sudah ditentukan pada kesempatan ini, yaitu pemuda-pemudi yang menjadi teladan. Maka dalam kesempatan ini sesuai dengan ayat yang sudah dibaca, mengatakan di sana tadi bahwa, akan saya baca kembali kepada kita pada kesempatan ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita melihat teks ini, yaitu Rasul Paulus ini memberikan kepada anak rohaninya yang dia sangat kasihi, yang bernama Timotius. Timotius ini dalam beberapa tafsiran mengatakan bahwa dia begitu sangat muda, dan Tuhan percayakan, dan bahkan Paulus mempercayakan suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius dan juga kepada kita pada saat ini yang sedang mendengarkan siaran ini. Maka ini sesuatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai pemuda-pemudi Kristen. Maka dengan demikian ada langkah-langkah yang penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Maka dalam bagian ini kita akan melihat nanti, selain dari poin-poin di atas tadi, maka ada langkah-langkah yang penting yang harus kita kerjakan, yaitu untuk menjadi teladan yang baik, untuk menjadi contoh yang baik, untuk menjadi seorang figur yang baik, dan untuk menjadi seorang yang dapat ditiru oleh orang lain. Maka saya percaya bahwa ini hal-hal yang penting yang harus dikerjakan oleh kaum pemuda-pemudi Kristen. Amin. Maka dengan demikian adalah apa langkah yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh kaum pemuda-pemudi. Tentu langkah yang pertama di sini adalah mengatakan bahwa untuk menjadi seorang teladan itu, maka kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perkataan, perkataan itu memberikan arti di sini saya melihat dalam terjemahan asli, dia mengatakan di sana adalah sabda atau kabar baik, khotbah atau berbicara. Maka dengan demikian dalam kesempatan ini Allah mengingatkan kita, mengingatkan saya dan kita semuanya, yaitu supaya kita dapat menjaga pembicaraan kita, perkataan kita,
supaya jangan menyakiti hati orang lain. Amin. Supaya juga kita jangan membuat hati orang lain tersinggung dengan perkataan kita. Melalui pembicaraan kita, melalui apa yang kita ucapkan, maka itu memberkati orang lain. Amin. Membangkitkan semangat orang lain. Maka inilah yang harus kita kerjakan dan yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen, yaitu menjadi teladan dalam perkataan. Amin. Maka itu yang pertama adalah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi teladan yang baik. Yang kedua adalah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi teladan yang baik adalah yaitu menjadi teladan dalam tingkah laku. Ya. Dua suku kata ini kita melihat bahwa tingkah dan laku itu memberikan arti bahwa cara hidup atau pola hidup, perilaku, perbuatan atau karakter. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa dan tentu hal ini adalah yang kita kerjakan hari-hari. Jadi keseharian kita itu akan membicarakan atau akan ketahuan siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang-orang di sekeliling kita. Baik itu berbicara tentang cara hidup kita, Ya. pola hidup kita, perilaku, perbuatan, dan karakter. Maka dengan demikian pada saat ini firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semuanya supaya kita dapat yaitu memperbaiki sikap perilaku kita yang tidak memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini supaya lewat pola hidup kita, lewat perilaku kita, lewat karakter kita itu dapat dicontoh orang lain. Amin. Dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Maka itulah yang harus dikerjakan oleh kaum pemuda-pemudi untuk menjadi teladan yang Puji baik. Tuhan. Haleluya. Mirsa, jangan kemana-mana. Kita akan rehat sejenak dan kita akan masuk nanti ke segmen berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang,
aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok tuntutlah untuk ilmu ibu. dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini tema kita ialah seperti yang sudah diberitahukan bahwa pemuda-pemudi yang menjadi teladan. Sudah banyak hal-hal yang begitu luar biasa sampaikan oleh Bung Eman. Yang pertama, hal-hal konkretnya kita menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Selanjutnya apa ya? Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah berbicara tadi bahwa untuk menjadi seorang teladan itu harus menjadi teladan dalam perkataan. Itu sangat penting adanya bagi kaum pemuda-pemudi untuk menjadi seorang teladan. Dan yang kedua tadi itu adalah menjadi teladan dalam tingkah laku. Dan yang ketiga pada kesempatan ini adalah untuk menjadi seorang teladan yang baik itu adalah harus menjadi teladan di dalam kasih. Kata kasih di sini saya melihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani memakai kata agape. Ya. Tentu kasih yang di sini yang dimaksud adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak yaitu menuntut balas. Tetapi dalam terjemahannya memberikan arti kasih itu adalah perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka. Dengan demikian, kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang menjadi teladan, artinya adalah kita harus hidup saling memahami satu sama lain. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Maka inilah hal-hal yang Tuhan inginkan bagi saya dan bagi kita semuanya. Ya. Yaitu menjadi teladan dalam kasih kita. Amin. Yaitu menaruh kasih itu di hati kita, dan itu kita aplikasikan bagi orang-orang di sekeliling kita, yaitu menjadi teladan dalam kasih kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 berkata demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Kalau kata zaman sekarang itu mengatakan, kalau bahasa orang Jakarta, lolo gue. Ya. Maka kita sebagai orang Kristen jangan ada hal-hal yang demikian. Secara khusus untuk kaum pemuda-pemudi. Kata-kata yang demikian harus jauh-jauh dari hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama. Maka dengan demikian, ketika kita melakukan itu, maka itu akan menjadi teladan bagi orang lain dan dapat ditiru oleh teman-teman kita dan oleh keluarga kita. Maka inilah yang harus dilakukan oleh kaum pemuda-pemudi Kristen yang menjadi teladan. Yang berikutnya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kaum pemuda-pemudi yang menjadi teladan, yaitu menjadi teladan dalam kesetiaan. Oke, dalam kesetiaan itu ternyata kata setia di sana itu memakai kata pistis, yang artinya itu adalah kepercayaan, ajaran yang diimani atau iman. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman semua, pemuda-pemudi, Tuhan mengingatkan saya dan kita semua pada kesempatan ini
untuk menjadi teladan dalam kepercayaan yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah mengingatkan kita untuk menjadi teladan dalam ajaran yang kita imani. Ya. Juga Tuhan mengingatkan saya dan kita semua bahwa untuk menjadi teladan dalam iman yang kita percaya pada kesempatan ini. Maka dengan demikian, inilah hal-hal yang mendasar, yang penting untuk menjadi seorang teladan yang baik. Yaitu menjadi teladan dalam kepercayaan, dalam ajaran, maupun dalam iman yang kita percayai pada saat ini. Yaitu iman kita kepada Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Maka itu hal yang keempat yang harus kita lakukan, atau langkah-langkah untuk menjadi seorang teladan. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi seorang teladan yang baik adalah menjadi teladan dalam kesucian. Kesucian memberikan arti adalah hidup yang murni, hidup yang bersih, Amin. dan hidup yang kudus. Amin. Ini sesuatu hal berkaitan tentang dosa. Maka dengan demikian, pemuda-pemudi harus hidup bersih di hadapan Tuhan. Hidup harus kudus di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Kalau hidup kita kotor, dipenuhi oleh berbagai macam dosa, tentu sesungguhnya kita belum menjadi teladan yang baik. Ya. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang harus dijaga. Dan tubuh kita ini adalah bait Allah yang terus dipelihara dan tidak boleh dirusak, apalagi dimasuki oleh berbagai macam dosa. Maka dengan demikian Allah mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan ini untuk menjadi teladan dalam kesucian kita. Maka inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, yaitu menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saya percaya ketika kita melakukan beberapa langkah ini, poin-poin ini, maka saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Maka ini yang menjadi firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah ini juga boleh memberkati kita semuanya dan boleh mengingatkan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bung Eman, satu pertanyaan Bung Eman. Baik, karena dalam situasi modern saat ini, pertanyaan gini Bung Eman. Iya. Apakah kita, Bung Eman kan masih muda ya? Iya. Karena itu saya manggilnya Bung ya. Oke, Iya, baik. Bung Eman, saya juga masih muda. Apakah kita pemuda-pemudi di zaman modern ini yang penuh problematika ini masih bisa menjadi teladan, Bung Eman? Silakan. Tentu firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita dengan sangat jelas. Mengatakan di sana bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu artinya bahwa walaupun kita sebagai seorang yang muda, kita dapat menjadi seorang teladan. Amin. Kita dapat menjadi seorang yang dapat ditiru orang. Kita dapat menjadi seorang yang menjadi gambaran, menjadi model bagi semua orang. Maka dengan demikian kita sama sekali tidak dibatasi oleh umur, oleh usia, maka kita dapat menjadi teladan bagi siapapun. Maka dengan demikian bahwa untuk menjadi seorang teladan tidak dibatasi kita oleh umur. Maka sama itulah yang boleh saya jawab. Berarti Pak tidak harus menjadi tua untuk menjadi teladan, dari sejak sekarang harus bisa menjadi teladan. Puji Ya. Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat menarik sekali kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bung Eman pada sore hari ini. Saya percaya kiranya firman Tuhan bukan sekedar masuk kanan, keluar telinga kiri, saudara. Tetapi mulai hari ini, seperti disampaikan oleh hambanya, mulai saat ini kita harus atau bisa belajar menjadi teladan. Karena itu saya tidak tahu permasalahan Anda apa saat hari ini. Saya percaya Tuhan senantiasa memandang Anda dan memperhatikan Anda. Karena itu mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya mau berdoa untuk Anda. Mari taruh tangan saudara, tangan kanan saudara, saya mau berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sore hari ini aku datang kepada Tuhan. Setelah mendengar firman-Mu, kiranya kami boleh menjadi teladan
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini, dan terlebih juga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang telah ditaburkan, banyak orang diberkati, dan terlebih juga kami boleh hidup di dalam kekudusan, dan terlebih kami juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, dan terlebih juga untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa secara khusus untuk TVRI di tempat ini, yang menjadi juga proses, baik juga pembangunan, maupun juga pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa, terus berkati media ini, sehingga lewat media ini banyak orang diberkati, banyak orang juga mendapatkan semangat yang baru, sehingga lewat media ini nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkati media ini dan juga berkati kami semuanya. Berkati semua staf-staf yang mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bung Eman, terima kasih. Saudara, Mimbar TVRI Bangka Belitung akan kembali 2 minggu lagi setiap hari Sabtu pukul 15.00 sampai 15.30. Bisa menyaksikannya di TVRI Bangka Belitung melalui YouTube atau Facebook TVRI Bangka Belitung, atau klik TVRI Bangka Belitung. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom.